Shalom dan salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur dengan berkat daripada Tuhan pada saat ini, dimanapun kita berada, kita dapat mendengar firman Tuhan dan kita dapat bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini, sebelum kita mendengar dalam firman Tuhan renungan kita, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Tuhan, oleh karena kasih kemuliaan Tuhan yang menyertai kami dan melindungi kami. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan karena sentiasa hadir, sentiasa bersama kami dan memperhatikan kami bagaimanapun keadaan hidup kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengar menjadi satu kekuatan bagi kami dan menjadi satu nasihat bagi kami agar kami akan terus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami agar kami dapat benar-benar mempelajari firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Judul renungan kita adalah mendengar firman. Dan ayat renungan kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sekiranya ada satu perkara yang saya dapat beritahu orang tentang bagaimana untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka, perkara tersebut adalah untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Sejujurnya, firman merupakan disiplin rohani yang paling kuat dan juga yang paling diabaikan. Walaupun ramai orang yang bersetuju, dos hikmat ilahi setiap hari sangat banyak membantu mereka. Namun, gaya hidup kita yang terlalu sibuk sentiasa berperang melawan sebarang usaha berterusan untuk mempelajari firman Tuhan. Roh ialah penurut, tetapi jumlah masa adalah lemah. Mahukah Anda memasukkan firman Tuhan ke dalam hidup Anda semasa Anda sedang memandu kereta, berjoging, atau berjalan? Kebanyakan telepon bimbit sekarang berupaya menyimpan semua atau sebahagian Alkitab. Banyak versi berteknologi tinggi. Ini bukan saja dapat dibaca, tetapi juga boleh didengar melalui pembesar suara atau font telinga. Saya sering mencadangkan kepada orang supaya daripada mendengar radio ketika dalam perjalanan ke tempat kerja, mengapa tidak mendengar firman Tuhan? Selepas saya memberikan cadangan ini kepada ramai orang, mereka sering berkata, berada di dalam kereta tidak boleh dikira sebagai satu masa kebaktian. Walaupun saya bersetuju tindakan ini adalah tidak ideal, namun bila-bila masa atau di mana-mana saja Anda boleh memasukkan firman Tuhan ke dalam hidup Anda, merupakan satu berkat yang sangat positif. Mengapa tidak mencobanya? Secara pribadi, saya mendapati ini telah menjadi satu berkat yang besar dalam kehidupan saya sendiri. Anda harus mendengar dengan teliti dan berkali-kali untuk mendapatkan pemahaman sepenuhnya tentang Alkitab.
tetapi masa yang digunakan adalah sangat berbaloi. Dalam cerita tentang memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yohanes 6 ayat 12. Semoga kita menggunakan masa tidak sibuk kita untuk mengumpul firman Tuhan, supaya akhirnya kita mungkin tidak akan hilang. Saudara-saudara yang terkasih, satu penjelasan yang sangat baik bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Sebenarnya kita dapat mendengar firman Tuhan di mana-mana pun kita pergi. Karena seperti renungan yang sudah kita dengarkan tadi menjelaskan bahwa sekarang ini zaman yang sangat modern dengan berteknologi tinggi. Di dalam handphone kita sudah dapat melihat, mendengar akan hal-hal kerohanian. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita ambil peluang untuk mempelajari firman Tuhan saat kita duduk di sebuah taman, saat kita duduk di rumah kita, saat kita bersama keluarga kita, saat kita bersendirian di dalam kereta. Sebentar tadi kita dikatakan bahwa kita boleh mendengar firman Tuhan melalui audio di kereta kita dalam perjalanan ke tempat kerja. Sebenarnya ini satu ide yang sangat baik. Walaupun itu tidak merupakan satu ideal yang kita dapat lakukan, tetapi sekurang-kurangnya kita sudah mendengar satu firman Tuhan dalam perjalanan ke tempat kerja. Saat ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita ubah dalam kehidupan kita lebih rajin lagi mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah renungan kita hari ini, yaitu mendengar firman dengan cara yang terbaik. Saya masih sarankan saudara-saudara untuk mengambil masa di rumah, di tempat-tempat yang setelah saudara-saudara sediakan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih, semoga firman Tuhan ini memberi kepada kita satu nasihat yang baik. Saat ini, mari kita sama-sama berdoa bagi pelajaran dan juga bagi diri kita masing-masing. Bapa kami di surga, Tuhan yang kami sembah, kami sudah selesai dengan firman Tuhan yang baik, memberi nasihat kepada kami bahwa kami harus mendengar firman Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami tahu saat kami mendengar pasti ada nasihat, pelajaran yang kami dapat. Saat ini Tuhan, dalam doa kami ingin supaya Tuhan membantu kami dapat membaca firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, karena sudah mendengar akan doa ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi nasihat yang terbaik bagi diri kami. Berkati setiap satu persatu yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati mereka agar mereka dapat terus merasakan kasih karunia Tuhan, penjagaan Tuhan, dan mereka terus memuji nama Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan mengampuni segala dosa kami, dan kami berserah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.